kakaknya meninggal ya sebulan kemudian ya adiknya sampaikan gitu. Ketika orang tersebut datang sebagai oknumnya, otomatis cahaya itu nyamber dia yes. Jadi si pagar itu yang 4 ampere itu yang 5 yang di sama daun nangka itu kan pancaran dari langit. Nah itulah dibuktikan bahwa Allah itu tidak diam, itu keadilan Allah itu ada. Salam halus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari mana? Sukabumi. Jadi si keluarga ini mungkin kemarin video yang hari apa gitu yang pernah naik ya. Kita kontenin, ternyata apa yang kita sampaikan ke beliau benar terjadi ya. Jadi gara-gara bambu itu jadi seujonnya itu hilang. Jadi mari kita dengarkan tuturan si ibu ini ya sama keluarganya. Pelarian teh ke kakak, ada bapak teh kan ke kakak nggak tahu. Dia butuh tenaga keluarga saya gitu yang di itu. Jadi gimana ya? Mas kita ya yang kasih enggak gitu ya. Yang kasih enggak cuman takutnya. Takutnya enggak apa-apa gitu. Tapi wallahu alam ya. Nah itu udah pembuktian ya. Cuman dari situ ke sininya nggak ada kejadian. Iya berarti udah itu orang yang bersangkutan dengan semua tragedi yang ada di klinik itu maksudnya. Sama ini nih, ini kan masuk gang ya. Kita punya rumahnya masuk gang sini. Ini jalan raya, ini jembatan. Ini masuk ke sini ke atas. Kalau kata orang yang mau ke rumah, mau menyunat atau mau berobat, apa kan bukan berobat juga ya, sampai alternatif itu kakak, sampai yang kedua. Kelihatannya kebun gitu, gelap gitu. Kamu udah kemarin ceritain. Ada yang lupa. yang jadi lupa di bawahnya nggak lupa ya itu mah. Iya kalau gitu nggak dipagar mah. Kemarin mah rumahnya ya. Ini mah jalannya. Jalan jadi masuk ke dalam tuh 100 meter. Itu kan lu bilang tamu. Cuman dia bilang tamu bukan keluarga. Iya pasti orang datang. Ya kagak kelihatan katanya gunung ada itu. Kadang kebun kelihatan. Konten itu buat lantaran yang kenalan pembuktian. Ya udah kali itu berarti masukkan. Masukkan pak kumah ya. Bicara nggak ya? Konten ini dibicarakan. Udah tadi itu udah tadi. Maksudnya teh buat pembuktian, bahwa nggak bohong gitu. Jangan turun keluar gitu. Yang enggak ini garam semua. Makanya masih ada di ini. Supaya pembuktian kepada kawan semesta bahwa di sebelah pagar itu nggak ini gitu. Karena kan udah kejadian ini masalahnya. Ini kan adik kakak, bibi saya juga gitu. Jadi adik-adiknya dikerjain sama kakaknya. Saya yang masang pagarnya. Saya udah bilang ya. Udah bilang kalau ada orang yang ini itu jangan dipegang ya, namanya juga ke kakak sendiri mungkin kan. Itu pas foto itu diliatin di kamera dia. Masih belum enggak pas 2 hari diliatin ya kan korek api itu kan nggak ada gasnya, nggak ada ininya, nggak ada nyala sendiri. Oh sama berarti kayak waktu itu teh oke kan bulurah iya di sama sini iya nanti tino korek nyala sendiri lagi dipegang gini nih itu mah nggak ada gasnya. Itu mah lagi dipegang gini sama AA. Kata si ibu itu, itu kok nyala? Padahal nggak digini-gini kata. Kodenya itu. Lagi ngopi, lagi ngerokok sendirian di rumah. Tiba-tiba,
udah aja lemparin tembok. Tapi nggak ada rasa ini, nggak ada. Ya kan itu, pegang itu. Pegang sal. Jadi gini, ya itulah kan Kayak, bilang. kayak ya yang sudah dibilang bahwa pembuktiannya seperti itu, dan memang kalau dipegang itu dengan ya kita yang ada berhubungannya dengan orang yang itu pasti ada nantinya ujungnya gitu, karena ya Juga kejadian apa? sebulan Adik kakak mana? kakaknya meninggal ya sebulan kemudian ya adiknya Ada yang sampaikan gitu. Jadi nggak enak hati ya. ketakutan. Kayak gini, kayak itu kakak sendiri kayak ibaratnya diwadali sama kita gitu. Ya, bukan. Iya. Itulah hasil perbuatan. Nah, ya, itu kan apa yang Iya, dia tanam ya perasaan itu kita hasilnya. gitu, kayak punya perasaan gitu. Nah kan Itu itulah kan- kalau di Raja Semesta dibuktikan bahwa yang jahat itu jahat, itu mah karena sendiri. Makanya di pagar cahaya itu cahaya dari langit. Ketika orang tersebut datang sebagai oknumnya, otomatis cahaya itu nyamber. Nyamber dia, yes. Ya kemana dia itu mah kejadian alam udah garisnya gitu. Gitu. Dibikin sendiri ya itu. Bagaimana tuh? Allah. Makanya saya bicara itu udah lama, udah ini kalau udah di pagar hati-hati kalau ada yang ngegeletak atau saudara jangan dipegang. Maksudnya gitu. Karena yang membuktikan itu gitu. Nah, Yang bukan di pagar jadi- itu gitu. Jadi kan kita nggak seujon. Nggak seujon dirinya gitu maksudnya. Ya memang ya gitulah. Di Raja Semesta mah supaya Kan dibuktikan. megang ya malah kakak sendiri ya. Nah, iya. Itu kan kita nggak. Pasti kepegang sama saudara. Mana saudara Nggak tega laporan? kan? Soalnya Iya. begitu malamnya itu, begitu korek itu nyala, malamnya di rumah saya tuh di atas tuh rame katanya. Ya itu kan kontak namanya itu. Jadi si pagar itu yang 4 ampel itu yang Lima. 5 yang di sama daun nangka. Itu kan pancaran dari langit. Otomatis pancaran dari Padahal langit. ini dia lain punya- lagi rumahnya. Biarpun punya ilmu bagaimana kena sama ini mah. Karena ya ini kasusnya nih, ini orang tersebut yang ngerjain, maaf ya saudara-saudara semua. Tempat itu. Cuma otomatis cahaya itu nyamber gitu, ces. Nggak diperintah itu udah otomatis. Udah otomatis. Ya itulah. Di Raja Semesta dibuktikannya begitu gitu. Karena kan itu perbuatan dia sendiri. Begitu di ini salah ya kakinya gini. Kakak jajatan ya. Ini enggak. Jajatan. Maaf. Ya kan saya bilang itu kan cahaya, aduh luar biasa. Ya itu energi Tuhan atau siapa yang bisa nahan itu aja. Makanya dulu ada yang pernah kejadian yang di mana pun, yang di Banjar ya. Ini yang mau saya iniin itu maaf itu ya. Anak bapaknya yang mau diinin. Kata anaknya jangan, ya udah nggak jadi kan. Karena bingung ya, itu Nah. berhubungan orang tua dengan anak Nah gitu. itu. Emang efeknya itu gitu kan, kita kan setiap pemakaran juga kan nanya dulu ya, nanya dulu mau dipagar atau enggak, nanti resikonya kalau dipagar ya meskipun saudara sendiri pasti akan kena pasti. ini, karena ya itulah keadilan Allah itu mah udah jangan jalan. lihat apa sih, jangan itu Bang. Ya. Itu mah tempat doang, cahaya Allah. ini gitu. Iya. Memang nggak masuk logika sih, tapi memang gitu kenyataan. Kejadiannya seperti Kejadian itu. gitu. Kayak kemarin yang mana yang di bengkel tuh, Nah, Mas itu ya, Brebes. yang Brebes itu. Jadi kan dia kan ya pekerjaannya banyak yang curang lah. Udah gonta-ganti terus dipagar sama aja curang. Nah, tapi ada akibatnya yaitu Sakit mulu. sakit-sakitan mulu. 2 hari keluar Iya, cari pertama lagi. saya berapa hari kemudian meninggal, saya sakit. Terus adiknya bapaknya sakit. Ya kan belum dicabut. Kan itu. Karena yang saudara saya aja bibi saya yaitu lewat ininya ya yang megangnya ya sakit dulu. Cucu saya anaknya ini sakit. Ya, iya sakit dulu nggak tiba-tiba gitu. Pada sakit sampai ke dokter. Ya makanya kemarin ditelepon sama ofisial itu suruh ke sini aja itu biar nyabut itunya, biar nggak ke bawah-bawah gitu. Nah, dengan otomatis kalau kita megang kan jadi berbalik lagi ke Iya. kita sendiri gitu. Seperti itu Ibu. Makanya dibilang suruh ke sini buru-buru karena memang jaraknya itu sekitar 1 bulanan. 1 bulanan itu Ini sekarang berapa hari ya? dari kejadian itu. Tanggal 5, tanggal
tanggal 6 meninggal, tanggal 7 meninggal, sekarang tanggal 20 itu ya? 8 sekarang. 21 hari. 21 hari. Makanya jangan Belum sebulan. iya, jangan dilama-lama, suruh ke sini aja ke Mang Ano. Bukannya bukan, aduh, dia Kan masih main masalahnya. Ya, mereka bisa ya ke Mungkin samping. dari pertama dia kejadian itu, saya masuk rumahnya, ingat omongan si A, saya mundur. Mm-mm. Tapi dipikir-pikir, masa iya gitu ya? ya itulah gitu. Keluarga mah. Ya, maksudnya nggak nyangkanya kan kalau kemana-mana sama kita. Nah, Ya, kita kalau perlu Ibaratnya ini berdua nih supir pribadinya. gini aja nih, nyeritain bibi saya ya. Ya adiknya itu suka berobat ya ke orang pintar gitu. Ya ditemaninya oleh kakaknya. Ayo gitu ke sana kemari kalau sakit ini gitu kan. Berobat ke orang pintar, temani kakaknya ke sana kemari. Tahu kan yang ngerjainnya itu kakaknya. Yang nggak diduga-duganya itu kan manusia di depan kita bisa istilahnya punya topeng atau seolah-olah baik ini itu, tapi kan dalam hati manusia kita nggak ada yang tahu. Apalagi masalah ini masalah usaha, iya tuh kehidupan bingung juga itu. Makanya ngewanti-wanti jangan sampai dipegang, Padahal usaha dia punya usaha sendiri. Ya kan namanya sifatnya. Kan namanya sifat manusia, Bu, nggak namanya juga. Kita tidak punya masalah sama dia ya. Dalam hati dia mungkin ada rasa iri dengki terhadap mungkin usaha kita. masalahnya sama istrinya juga sih Kan masalahnya. dulu yang pegang semua keuangan istrinya. Ah, Gitu. terus, Malum laki-laki lah ya. Jadi istrinya berontak, nggak tahu sakit hati sama dia kali ya. Nggak bisa jadi gitu kan. Pokoknya keluarga, Pasti ya, keluarga, ya. urusan keluarga masalahnya. Begitu. Pokoknya kalau supaya ada apa-apa aja lah gitu Hmm. aja, mintanya gitu aja. Tapi juga itu juga nggak nyalain kakak, enggak gitu. Ya udah Kejadiannya gitu, Hmm. dia kan buatnya gitu, mungkin dapatnya gitu juga. Gitu. Ya, itu kan. Lain hari ampel lagi gitu. Bukannya bencana itu ampel. Dia akan nanam itu ya hasilnya Ya, itu hasilnya, gitu. ya, Bukan gitu. berarti dalam arti ditekankan sekali lagi bukan kita membalas atau Iya, membalas enggak. bukan. Tapi ya itu karena memang sifat iri dengkinya beliau yang membuat seperti itu. Ya itulah dibuktikan bahwa Allah itu tidak diam, itu keadilan Allah itu ada gitu pembuktiannya. Ya sabarnya Bu. Sabaran ya benar. Keluarga siapa? Keluarga Bengkong Ari. Bengkong Arif, Bengkok. ya. Bengkong, Bengkok. Ayo Pak, keluarga berarti lama kan? Bengkong Ari. Betul, Kan ya, Bengkong Ari. keluarga Ini Bapak. keluarga siapa nih? kalau- Keluarga ini aja, Ini. keluarga di Suryadi. Tapi minta semua punya adik juga. Ya berarti kalau semua ya itu di atasnya siapa? Keluarga besar Bengkong Bengkong Arif Ari. yang memegang itu aja. Yang memegang Orang tua ya. keluarga Bengkong Arif gitu ya. Ya. Keluarga Bengkong Arif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا Rabbi ya Rasul Muhammad izin Allahumma Allah ridha Allah ya kejadian disebutkan ya Allah dengan konten-konten ya keluarga Bengkong Arif mal terjadi di ya Allah kembali terjadi sabda pandita bahalana syab Allah moal Semua gitu. semua lamun teu laporan Dia. karena geus aya ieu na ciri-cirina Ya itu makanya kata ibu juga ini sakit ya itu asal muasalnya ya dari sakit nggak mungkin langsung Iya. nanti begitu karena bukan diteluh berarti sakit dulu gitu dari jarak itu sebulan. Ya itu mah yang jelas. Mm-mm. Nah, ramai lagi. Ya, ada itu. enggak ya Kang Ari mah pemunah mah makanya buru-buru kesini kata Abu di benar bukannya Bukan bercanda itu. bercanda
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anu nginum yuk kebi terlindungi. Oh, pasukan langit. Sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang merasakan ya. Berarti nanti ini diminum kan ya? Semuanya kalau Kegalonin semua kemarin yang megang, nah ini diminumin semua. keluarga. Iya, semua keluarga yang berhubungan kemarin. Kegalauan aja bisa. Makanya kan kemarin kata akang kan satu keluarga juga pada megang, yang megang stok minumin. Kalau bukan keluarga mah ya nggak bakalan. Nggak bakalan kalau bawa nggak keluarga. apa-apa. Saya kan megang, yang minat kan saya. Iya, semua harus diminum. Jangan malam lagi. Ini pas datang ke rumah malam-malam Langsung saya langsung tanam. Oh, Jam 3 langsung, jam 3 malam langsung tanam gitu. Nah itu makanya. Berapa hari kejadian itu? 3 hari. hari Senin ya. Konten ya. Tapi Kejadiannya hari saya nggak ada apa-apa. nggak ada Hari Jumat tanam, nggak ada kejadiannya. apa-apa. Hari Jumat. Dirasat nggak ada, mimpi juga nggak. Udah menikah juga nggak. Tapi kok sama ya ciri korek itu ya? Ciri-cirinya. Korek. Ya, korek-korek itu kayak yang di gini. Nah, Tapi gitu-gitu. kan Nah. sebelum korek itu nyala, nah malamnya itu tetangga bilang semalam katanya di rumah kamu rame. Tapi kalau udah sembahyang satu orang tua ketawa aja gitu. Senyum, Kelihatannya senyum hanya gitu. senyum sama saya. Siapa orang tuh siapa? Orang tua. Iya, Bapak Pak. Bengkong Arifnya. Pak Bengkong Arif. Orang tua. Kan udah pada meninggal. Orang Oh tua. iya. Kakak bapaknya kakak yang meninggal. Karena dia tahu Ya sebenarnya. kan tahu ancaman-ancaman yang bisa membuat kerugian di Nah, keluarga itu keluarga. orang tua si orang itu Pernah sudah gini, ini. dulu saya mimpi ya. Dulu sebelum sepi saya. Mimpi, dalam mimpi itu rumah saya teh air bah. Tapi nggak masuk rumah. Air bah itu apa? Nafsu. Arti dari mimpi air bah itu adalah nafsu. Nggak masuk rumah. Pas udah reda nggak ada, saya keluar. Kok maskernya Bu? Ada banyak orang-orang banyak. Ya. Orang-orang banyak. Ada yang datang dari kuda pakai jubah hitam. Tapi saya tahu itu teh Raden Kian Santang. Terus? Terus kita jalan ke atas ke gunung. Sholat itu di atas bukit, di atas gunung Raden Kian Santang sholat. Salah gimana? Sholatnya di atas gunung. Ya berarti setidaknya ada lindungan gitu. Dari beliau gitu ya. Beliau gitu. Dari Kian Santang kan anaknya Prabu Siliwangi. Ya. Itu aja. Berarti ya alhamdulillah hari ke Raja Semesta. Kalau lari ke orang lain nggak boleh tuntas Bu. Iya. Nggak boleh tuntas. Kalau Raja Semesta ya gitu. Kalau dipagar sama 4 ampel, Bambu kuning. 5 bambu kuning dan apa namanya itu daun nangka. Wayahnya yang ada saudara berkaitan saudara atau siapapun yang datang ke situ wayahnya. Pasti Dijaga. itu. Karena ketika dipagar gitu langit udah ngincer. Itu orangnya ya udah langsung nembak langsung. Masuk ke area pagar itu tuh ditembak. Makanya kan kata abang juga kayak kejadian kecil itu. Begitu ditempelin ini kan mintalah gitu lah. Begitu ditempelin kakinya gini. Gerak. Maksudnya bisa supaya sembuh gitu. Tadinya kan nggak tahu. Tadinya ditempelin mudah-mudahan jadi syarat. Ya. Insya Allah itu pokoknya jangan dilepas. Pokoknya mau tasbih kayak gitu itu insya Allah itu pagar gaib buat kita gitu. Tapi ini nggak hilang apa gitu? Oh nggak apa-apa itu energi itu energi Tuhan itu nggak boleh hilang. Bisa buat ngobatin apapun juga buat penyakit Semalam apapun juga juga. anak sakit Insya Allah gigi. kalau sepertinya kalau Gimana itu? Sembuh ya? Tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pembuktian gitu. Kalau kita tasbih itu buat yang semua lah yang panas-panas itu. apa namanya aksesoris yang di Raja Semesta itu ada kekuatan gaib. Apalagi kalau ngeliat konten-kontennya kan si dukun sampai kejengan kan gitu. Nah itu makanya bukannya main-main di Raja Semesta itu artinya bukannya kayak bercanda budi bercanda itu karena supaya si dukunnya
mau ngobatin. Kalau nggak dibicarain langsung pulang Susah itu. pernah kejadiannya bener. Jadi diambil dulu hatinya. Ambil Jadi hatinya, dia juga ngobatin tuh ikhlas lah istilahnya. Nah, gitu. baik-baik Ya tanpa ada rasa kepaksaan dia gitu. Tanpa Tapi merasa ini harga nggak ada dirinya masalah di direndahkan. depan di gang. Ini bukan yang kemarin kan? Bukan. Bukan. Itu mah gang mau Ini masuk mah gang rumah. masuk Jadi rumahnya. rumah yang kemarin itu masuk dulu ke sini ya. Oh di gangnya itu di dalam gang klinik itu. Kalau anakmu maksudnya kan nanti nggak kelihatan jalan kan. Ada aliran sungai nggak di sini? Iya ini di jembatan di sini. Jembatan. Ini jembatan ada di sini. Nah ini ya itu yang tadi itu nutupnya di sini bud. Di depannya ya. Di depan sini nih. Kirain kemarin sampai Nah, situ. cuman gitu. nutupnya ini si itu dukunnya pintar. Jadi langsung itu ada siluman ular. Jadi nutupan ular. Gitu nutupan karena ngambilnya dari siluman yang ada di situ. sungai itu di situ gitu. Kurang ya kena ya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Woi kebut-kebut itu. Kamu kembali ke gelapan, kembali ke alam-alam. Disebutnya alam widradra atau disebutnya kegelapan sejati. Ular. Siluman ular mah teu nutup bud. Pengaruh eta. Teu nutup tadi ya. Cuman karena si dukuna pinter suka nanti karena suka bisa dipakai gitu. Siluman ular eta teh. Dimanfaatkeun lah gitu. Dimanfaatkeun gitu maksudnya. Ayeuna siluman ular detik apa jam ayeuna paling tak alam kesejatian, alam kegaiban. Kamu kembali lagi ke sungai yang sebelah sana. Allahu Akbar. Baik lagi, perintah kamu tidak bisa diperintah oleh siapapun kecuali oleh Sang Yang Terpegat. Coba nyambung palam-palam itu. Terang benderang, cang padam terawangan. Merecat kembali. Nah, ini daerah siapa sih ini? Ini depan gang. Ini jalan raya. Ini masuk ke sini, ini gapura ini. Itu Masuk ke mah atas rumah orang rumahnya. gitu. Rumah orang gitu. Jadi 100 meter ke atas gitu. Enggak lu buat demit di gitu maksudnya merecat kabeh gitu. Di rumah-rumah itu maksudnya gitu. Di rumah itu. Merecat kabeh gitu. Kasihan gitu. Kira gimana tuh untuk melindungi itu kan? Nah, jadi kan tadi di depannya pun udah dibersihkan. Ini ya insya Allah ke depannya tidak ada Lancar lagi. Toh pun nanti kalau ada yang jahil dari pihak manapun ya akan sama. Kasusnya akan sama seperti itu. Iya. Iya, tapi pengaruhnya tidak akan masuk. Tapi ketika dia masuk ke area itu yang dipagar ya dia akan sama. Ujungnya ya innalillahi gitu. Berarti ketika orang ada ini berarti ini ada orang niatnya nggak benar, nggak baik terhadap tempat itu gitu. Atau nggak sakit, gitu. Pulang dari situ sakit, berarti niatnya nggak benar gitu. Nah itu keuntungannya itu kalau udah dipagar itu sebenarnya kayak gitu nggak memang ya. Itu kan kalau saudara emang udah diusir tapi kan ya memang sudah seperti udah takdirnya, udah takdirnya ya mau gimana gitu. Karena dari awal kan sudah dibilang kalau istilahnya sudah dipagar entah itu mau orang tua, keluarga, kerabat, orang terdekat pun gitu. Kalau orang itu jahil terhadap tempat yang dipagar, dia datang ke tempat itu ya
Katanya seperti itu. Kan ngewanti-wanti dari awal jangan sampai dipegang, jangan sampai dipegang itu ya itu. Karena kan ke bawah-bawah lagi. Kalau dipegang itu gitu kan. Makanya kemarin pas ngasih tahu udah suruh ke sini lagi karena bahaya, harus dicabut dulu itunya. Iya. Kalau nggak dicabut ya Terus diincar. diincar, itu yang megang-megang itu. Diincar bukan gaib, pasukan dari atas. Nah ya itu udah dilindungi oleh dari langit gitu, cahaya-cahaya itu, makanya ya itulah kemungkinan buruknya pasti meninggal itu mah. Pasti meninggal. Dan kalau meninggal ya kita tidak bisa apa-apa, maksudnya meskipun sakit dulu dibawa ke sini ya gimana, karena itu udah keadilan Allah. Seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan. Ikhlasin perbuatan dia sendiri. Ya itu, jadi jangan kita merasa kita kayak yang ngembalin atau apa, ya jangan, karena memang itu sudah takdirnya Allah. Mungkin cara dia meninggalnya seperti itu karena perbuatannya. Kalau tidak seperti itu kan akan terus-terusan menggerogoti. Dalam arti menggerogoti, mengirim pengaruh-pengaruh si dukun terus aja gitu kan. Apa itu sih Bu? Ini foto meninggal. Kakak. Rumah sakit. Oh, Tapi itu teh ada pesan buat anaknya, tapi belum sempat dia ngomong jelas gitu. Tapi kan anaknya ini apa istilahnya, Jadi kan istrinya 2. kakak tuh ini nggak tahu punya anak itu. Oh ya, ngerti. Ya anak gitu. Terus sekarang gini karena ini udah meninggal jadi nggak perlu di ini kan jangan gitu. dibilangin kepada istrinya, takutnya bagaimana Iya, Enggak sih. Enggak. takutnya emosi Iya. gitu. Enggak. Saya juga bilang sama anak, sama istri jangan bilang. Jangan. Yang penting sekarang Minta mah buat akang-akang sabdanya udah dicabut, udah nyaman lagi. Semua keluarga khusus yang itu nggak bakal terjadi apa-apa. Nah gitu. Gitu. Udah dicabut lagi. Kalau nggak dicabut lagi ya nggak tahu saya juga. Jadi mungkin tadi itu jangan lupa diminumkan aja ya semua yang berhubungan kemarin, saudara-saudara yang megang itu. Karena ya itulah takut juga bahaya. Soalnya udah kebuktian di sebulan meninggal, sebulan kemudian meninggal juga, ya itu sakit dulu gitu. Gitu. Padahal orang dari dulu kemarin saya telepon makin Sibuk. Berarti sibuk di sini nyari. iya, kalau kayak gitu tuh sininya lagi pada sibuk kalau seperti itu. Lagi kemarin kita kan lagi ngurus-ngurus juga berkas buat itu ya, buat penerbangan ke Arab. Iya, ada undangan dari sana gitu. Alhamdulillah itu tinggal nunggu dari kedubesnya. Itu kedubes Indonesia sama kedubes Saudinya itu langsung gitu. Jadi kan kalau jalur normal kan membutuhkan 30 hari. Iya, membutuhkan 30 hari. Karantina dulu seminggu. Ntar pulangnya seminggu. Iya, kan kasihan yang di sini gitu, yang banyak datang ke sini. Ini udah dibawa. Udah, itu bawa aja. Nanti ibu itu minumin itu semua ke ini galon-galon. Supaya nyaman. Ya, Insya Allah. adik saya yang laki adanya si bapaknya sakit. Saya sakit. Ih, anak ini nih dua-duanya sakit. Anak cucu saya yang satu lagi anaknya nomor 2 dari sini sakit. Ya itulah. Makanya nggak bakalan sembuh kayak dari cabdanya, yang penting cabda udah dicabut. Ketika cabda dicabut, pasukan langit nggak boleh gitu lagi. Nggak kelihatan sih di atas. Memang kalau dilihat kayak hanya sepele, cuma bambu gitu ya. Kayak sepele itu. Tapi kekuatannya itu subhanallah gitu. Kalau memang kebatinannya kuat untuk melihatnya, wah itu gempur seperti cahaya. Jadi si klinik itu digempur oleh cahaya gitu, membentengi gitu. Nah, cahaya itulah yang menghajar ya orang-orang yang jahat ke kita itu gitu. Yang lewat cahaya itu. Makanya ya iya pasti fatal itu. bukan ini lagi, pasti itu mah.
Karena udah kalau berhubungan itu udah. Nah, jadi memang itulah subhanallahnya sekali atau kuasa Allah itu di Raja Semesta TV dibuktikan ya, dibuktikan. Yang memang dari awal istilahnya kita mengingatkan kalau memang sebuah tempat yang dijahili ketika sudah dipagar, hati-hati. Hati-hati artinya apa? Itu mau saudara, mau orang tua, mau kakak, mau adik, siapa yang jahil ke tempat itu ya akan menanggung resikonya. Betul. Bukan berarti istilahnya dari Sehu membalikan pengaruhnya itu, bukan, tapi memagari, membentengi dengan cahaya itu. Dan ketika istilahnya yang si pelaku nih, si pelaku yang punya niat jahat itu masuk ya dengan otomatisnya dicentang sama pagar itu, cahaya itu. Dan memang itu udah beberapa kali kejadian itu fatalnya itu meninggal. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, bukan berarti balik lagi kita membalikan pengaruhnya itu terhadap si pelaku, tidak. Tapi kita lebih menjaga, mensafetikan, karena ya itu kan dia seperti itu karena perbuatannya. Ya mungkin bisa lebih diceritakan tentang bambu kuning ini gitu. Kronologinya kalau orang terjadi seperti itu. Bambu, masalah bambu karena kan si ibu ini tempatnya sudah dipagari dan 3 hari sini langsung kejadian gitu. Ya memang gini kawan semesta, urusan bambu memang kecil gini. Logika mah sepelekan lah. Isinya cuma garam, cuman saya berdoa pada Allah, ini energi langit, energi Tuhan yang Maha Esa. Artinya energi ini tuh semua agama masuk ke dalam energi ini. Yaitu wadahnya itu ampel kuning. Ya kan, dalamnya garam. Nah, di situ satu energi nyambung, jadi bentukan karena segitiga, ya. Nah, segitiga itu ketika ada orang jahat yang menjahil tempat tersebut atau orang jahat itu dia masuk, otomatis energi itu kan nyamber. Jadi bukannya membalikan, bukan, tapi otomatis itu mah ketika orang jahat itu datang otomatis nyamber. Nah, nyambernya itu yaitu langsung kesonanya meninggal. Gitu maksudnya. Dan kok kenapa orang yang itu pun yang memegang atau yang punya tempat ketika memegang orang yang pelaku itu malah istilahnya ikut-ikutan terseret. Kenapa itu mungkin? Ya karena karmanya keseret. Kan si orang tersebut kena karma dari langit. Ketika dipegang otomatis nyerempet itu karma. Kalau belum dicabut lagi itu karma. Dan itu bahaya ya. Bukan bahaya lagi. Makanya kita selalu mengingatkan jangan dipegang. Nah itu siapapun itu. Karena ya itu bahayanya itu akan ke bawah-bawah nyerempet itu. Semua itu. Dan untungnya satu keluarga ini yang kemarin memegang datang ke sini. Alhamdulillah. Kalau sudah datang ke sini ya dicabut lagi kembalikan kepada Allah. Ya Allah lebih mengetahui berdoa kepada Allah. Nggak balenin lagi gitu. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya jangan sampai ke bawah-bawah ini. Itu kalau kalau udah diambil lagi ciri-cirinya itu enggak ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat kawan semesta nih khususnya yang sudah pernah ke sini, kita mengingatkan sekali lagi ya. Kalaupun toh pun ada kejadian di rumah, istilahnya entah itu mau saudara, mau orang tua, adik kita, kakak kita, siapapun itu istilahnya, kalau memang sudah diperingati di sini jangan dipegang, mohon dengan sangat jangan. Karena ya itu fatal lah. Fatal itu. Akibatnya itu fatal. Kenapa? Ya karena kan ke bawah-bawah. Karma itu. Karena ya itu si pelaku dia seperti itu ya karena perbuatan. Nah, betul. Bukan berarti sekali lagi kita istilahnya membalikan. Memagari kita. Kita hanya membentengi, memagari agar tidak diserang lagi oleh si pelaku itu. Toh dia kena ya karena memang punya perbuatannya yang istilahnya jolim terhadap kita. Kalau ya itulah Allah Maha Adil ketika seorang membuat jolim, ya Allah akan buktikan keadilan itu. Nah, syariatnya itu lewat pagar bambu kuning sebesar ini. Logika memang susah kalau diukur dengan logika, apapun itu susah gitu. Tapi ternyata dibuktikan semua di Raja Semesta TV ini gitu. Karena
kalaupun istilahnya nanti ada orang lain yang misalkan berbuat jail lagi ke Kayak gitu kita, juga. ya kayak nggak akan beda jauh. Cuma pengaruhnya tidak akan masuk ya. Nggak bakalan. Cuma orangnya itu meskipun pengaruhnya tidak masuk karena sudah ada punya niat dan hati. Nah, itu. Dengan pergi ke si dukun untuk makanya dia masuklah ke lingkungan yang dipagar itu ya bakal tiba-tiba lagi gitu. Jadi ya gimana, itulah hukum Allah seperti itu. Apa yang kita tanam itu yang akan kita buat itu, karena ya di Raja Semesta TV itu selalu dibuktikan dan ini pembuktian salah satu pasien atau tamu kita yang kalau nggak salah seminggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang 3 hari kejadiannya katanya. Kejadiannya 3 hari dan dulu pun ya saya sendiri pun ya seperti itu, Pak. Iya. Cuma berapa hari waktu itu? 3 hari, antara 3 hari 4 hari. Udah dibilang jangan dipegang ya, dipegang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan memang kejadiannya persis sekali gitu. Ketika kamu itu tanda korek itu. Tanda korek itu. Karena waktu itu pun ya yang datang ke sini ya saudara saya itu ketika megang kayak gini katanya kayak yang digitu-gitu. Dan tadi pun sama. Si Akang itunya sama melihat korek api itu, padahal nggak diapa-apain tapi kayak yang nyala. Dia sampai ketakutan dilempar katanya korek api. Ya seperti itulah. Jadi mau bagaimana? Korek itu sebenarnya tanda dari sana. Tanda dari ya. sang yang rancasa. Iya ya. Iya, kena api. Itulah tanda kalau sudah di ini kan. Jadi mudah-mudahan kawan semesta yang dimanapun berada, kalau sudah dipagari dengan bambu kuning yang dari awan itu, istilahnya harus mengingat terus, hati-hati. Artinya apa, bukan kita tidak ingin memegang, tidak ingin bersimpati terhadap orang itu, tapi kita menjaga. Agar tidak terbawa ya karma itu, karena ya itu hasil perbuatannya dia. Bagaimanapun gitu ya, itulah kehadiran Allah selalu dibuktikan bukan nanti di akhirat tapi di alam dunia. Karena kalau orang-orang yang sudah seperti itu ya mau diomongin bagaimanapun sudah punya iri hati dengki, susah ya. Terkadang susah meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah dari bangkai. Jadi mudah-mudahan kita sebagai lalat yang cerdas dan bijak tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus. Ya, jadi apa kabarnya hari ini Awawan? Alhamdulillah. Baik. Jadi gini, saya mau menanyakan atau memberitahu pada kawan semesta nih, karena banyak kawan semesta yang masih bingung kegunaan sal ini. Sesungguhnya apa aja sih manfaat dan kegunaannya gitu selain itu? Sebenarnya banyak sih gunaannya. Ya. Pertama ya mungkin untuk masalah kegaiban tidak akan bisa masuk. Keduanya untuk masalah apapun juga tergantung ijab kabul. Permohon kepada Allah Subhanahu. Ini mas syariat jalan, tapi kan hakikatnya dia energi langit, energi Tuhan yang Maha Esa, semuanya dimasukin. Syariat, saya hakikat pada Allah. Tapi yang udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apapun yang penting kepada pemirsa semuanya, kawan semesta, ijab kabul dulu. Mohon kepada Allah apa? Keinginannya. Ini, syariatnya dari syariat sal ini gitu ya. Ini semacam kalau dibilang dulu itu wali itu adalah pusaka. Keris apa? Nah ini kayak begini, keris itu kan wadahnya. Iya, tapi ini juga sama wadahnya. Ininya wadahnya ya, tapi dalamnya itu dalamnya luar biasa. Dan apakah ada pantangan dan larangannya ketika orang yang memegang ini Awawan nih? Ya sebenarnya sih larangannya ya judulnya mah jangan ke tempat-tempat, bawa ke tempat-tempat yang gitu. Ya ada tanda kutip lah, istilah dunia malam lah gitu. Nah, itu ada tanda kutip dunia malam itu ya. Kenapa? Karena di dunia malam itu banyak magic. Kasiannya orang-orang kasian, gitu. Istilahnya terbentur oleh cahaya ini atau energi ini ya. Betul, itu jadi kurang lebihnya seperti itu kawan semesta. Awawan sendiri sudah menjelaskan karena masih banyak yang meragukan dan bertanya ini kegunaannya apa. Jadi bagi kalian yang ingin mempunyai cenderamata ini segera hubungi nomor ofisial di bawah ini ujungnya 94 ya. Ini pusaka Allah, bukan pusaka dewa lagi nih. Alhamdulillah, ini udah luar biasa sekali, sudah banyak manfaatnya dan sebagian kita post itu di komunitas itu banyak orang-orang yang ini segera dapatkan sebelum kehabisan karena stoknya terbatas. Iya, betul. Oke, terima kasih ya Awan. Sama-sama, Salam halus. Salam halus, salam kreatif, salam sadar dulu.